Dari @Aurelia AEC. Aurelia AEC. Ada info terbaru nggak Kak terkait mundurnya jadwal bagi yang daftar Kokerma 2020? Kita dipanggil Kak Romo, lumayan. Daripada Om. Ya. Halo teman-teman. Apa kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Semoga sehat ya. Saya di sini hari ini bersama dengan Romo Yusef Didik Mardianto, Pastor Vikaris Katedral Semarang. Mungkin sudah banyak yang kenal, yang banyak misa di katedral, teman serumah. Teman serumah. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke IG Kokerma Kevikepan Semarang. Nanti saya akan dibantu oleh beliaunya, Romo Didik, karena beliau baru saja lulus S2 Teologi di Kendungan. Ini pinter ini, makanya saya minta bantuan. Langsung aja ya Romo ya, boleh. Untuk memulai biar kita segera bisa terjawab. Oke. Pertanyaan pertama. Dari @Bertavania. Kalau kita suka sama seseorang yang beda keyakinan dan mampu menggoyahkan iman kita, itu bagaimana? Nah, ini soal iman Romo. Silahkan. Oke. Baik, soal iman yang pertama ini. Jadi pertanyaan itu perlu dijawab atau dicari dengan mencari definisi dari iman itu sendiri. Jadi kita kembali soal ke iman dan wahyu. Jadi iman itu kan tanggapan atas wahyu Allah. Dan karena iman itu dialami oleh masing-masing orang, maka cara menanggapi wahyu Allah itu berbeda-beda. Jadi masing-masing orang itu dengan keunikannya masing-masing menanggapi wahyu Allah. Dan karena unik tentu saja masing-masing orang itu berbeda-beda cara menanggapinya. Khas sekali. Nah, perbedaan itu setidaknya bisa dilihat dari 3 macam hal. Yang pertama adalah soal bagaimana penghayatan iman, yang disebut dengan penghayatan iman. Apa itu penghayatan iman? Penghayatan iman itu adalah ketika kita memutuskan untuk menjadi Katolik, dibaptis, tentu kita selalu berusaha mencari segala sesuatu berkaitan tentang ajaran, sejarah orang-orang Katolik. Jadi gereja itu apa, ajarannya seperti apa, sejarahnya itu seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan penghayatan iman. Lalu yang kedua adalah soal ungkapan iman. Ungkapan iman itu secara sederhana, kalau kita setiap hari merayakan Ekaristi, menerima sakramen-sakramen, lalu berdoa serta berdevosi, nah itu yang namanya ungkapan iman. Gitu. Lalu yang ketiga itu adalah perwujudan iman. Perwujudan iman itu secara sederhana adalah ketika kita mengimani sesuatu di dalam gereja, di dalam ajaran iman kita, dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang namanya perwujudan iman. Misalkan kalau kita diajari untuk mengampuni sesama kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ketika ada orang yang bersalah sama kita dan kita berusaha untuk mengampuni atau bisa mengampuni, nah itu namanya perwujudan iman. Nah, kalau sekarang ini kan berbagi. Nah, iman kita kan juga ada berbagi. Nah, gimana kita berbagi? Kita mewujudkannya dalam hal yang konkret, yang kelihatan. Nah, itu namanya perwujudan iman. Nah, 3 hal itu saya yakin bukan hanya dalam gereja kita, tetapi dalam semua agama juga ada. Tetapi yang penting juga adalah bahwa kalau tadi kan pertanyaan adalah bagaimana bisa ketika kita menyukai atau mencintai orang sampai iman kita goyah, maka kita kembali pada diri kita. Jangan-jangan kalau kita sampai seperti itu, permasalahannya bukan pada orang yang kita cintai, tetapi sebenarnya adalah pada diri kita. Apakah kita dalam 3 hal tadi itu sungguh-sungguh menghayati iman kita dengan baik? Jangan-jangan kita goyah itu bukan karena orang yang kita cinta itu sangat menarik, tetapi sebenarnya kita sendiri dalam soal
perwujudan iman, ungkapan iman dan penghayatan iman itu tidak terlalu menghayati secara mendalam. ya. Jadi mudah goyah. Goyah. Dan nanti kalau misalkan ini saya bukan bermaksud mendoakan yang nggak baik kalau kita lalu Ya, sampai ya. pindah ke keyakinan lain dan ternyata dalam keyakinan lain ternyata dalam 3 hal itu kita juga menghayatinya nggak baik, itu kan eman-eman, artinya di sana nggak menghayati, di sini nggak menghayati, pindah sana pindah sini, itu kan nggak baik. Ya, Romo. betul. Ya intinya itu iman itu tanggapan akan wahyu Allah, dan 3 itu perlu diperjuangkan: penghayatan, ungkapan dan perwujudan iman. Gitu. Iya, oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari @francisco.lol. Oh ya. Mengapa orang Katolik harus mengaku dosa sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun? Pertanyaannya itu. Ini saya. Iya Teo, gantian. Oke. Revisi sebentar. Pengakuan dosa itu tidak dilakukan harus 2 kali dalam setahun, bukan. Tetapi dalam perintah gereja itu mengaku dosa minimal sekali setahun. Sekali setahun. Bisa saat Natal, bisa saat Paskah, atau di luar itu juga tidak apa-apa. Tapi perintahnya adalah minimal sekali setahun. Nah itu revisi yang pertama. Jadi tidak harus 2 kali setahun. Lalu yang kedua, mengapa harus mengaku dosa? Itu yang penting. Mengapa harus mengaku dosa? Karena dalam teologi Katolik itu ada dosa. Ya. Mengaku dosa. Tiap orang pasti punya dosa. Ada dosa. Nah, dosa itu merusak relasi kita dengan Allah dan dengan sesama. Iya. Misalnya saya berdosa dengan Romo Didik, itu relasi saya dengan Romo Didik juga rusak, dengan Allah juga rusak. Ya. Nah, pengakuan dosa itu membereskan atau memulihkan kembali, mendamaikan kita dengan Allah dan dengan sesama, dengan manusia. Dengan Allah itu berarti unsur vertikal, tapi juga ada unsur horizontal. Ya. Maka imam dalam pengakuan dosa itu jadi wakil Allah dan wakil manusia. Karena kadangkala kita dengan Allah bisa langsung mengaku dosa, gitu toh. Yeah. Tapi dengan manusia kadang Yeah. meminta maaf aja kan susah. Apalagi kalau dosa yang sungguh berat yang tidak diketahui oleh orang lain. Maka itulah fungsinya pengakuan dosa. Lalu pertanyaannya, mengapa sekali setahun? Karena dalam unsur pengakuan dosa atau tobat itu kan ada unsur tobat. Nah, tobat itu berupaya memperbaiki diri menjadi lebih baik. Maka sekali setahun itu harapannya setelah ngaku dosa tidak berbuat dosa lagi, persis seperti doa tobat itu. Dan saya berjanji dengan bantuan rahmatmu tidak akan berbuat dosa lagi. Kan kira-kira kan seperti itu. Maka kalau misalnya nih setiap hari kita ngaku dosa, lah kapan berubahnya? Dosanya sama terus setiap hari aja gitu kan. Memang baik sering mengaku dosa itu baik, tapi juga harus berpikir, kok saya tidak menjadi lebih baik ya? Kok saya tidak berupaya menjadi lebih baik? Berdosa terus, mengaku dosa terus. Kayak gitu itu. Dan yang harus jadi catatan adalah sekarang seharusnya kita bersyukur kita sebagai umat Katolik zaman sekarang ini diberi kesempatan ngaku dosa berkali-kali. Iya. Dulu kan setahun sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup dulu kalau kita belajar sejarah pengakuan dosa itu, ya kan? Nah, sekarang ini boleh berkali-kali. Mengapa tidak digunakan? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Sekali setahun saja. Nah, gitu. Walaupun sekarang belum bisa karena kan situasinya seperti ini. Nanti kalau sudah kita bisa lagi untuk pengakuan dosa. Romo Yode terbuka. Oh, siap. Penitensinya yang berat. Jangan salib. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Romo ya. Oke. Oke Romo, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Ketiga. Dari Gabriela Natasha. Pertanyaannya, rasanya kayak apa sih rajin misa harian itu? Nah, ini cocok untuk Romo Didi. Rajin misa harian, beliau. Silakan. Saya bukan misa harian, memimpin misa harian. Oh, ini misa harian. Ya, Romo kok. Iya. Silakan Romo. Oke, pertanyaannya soal gimana perasaan lah. Kalau perasaan itu kan berarti berdasarkan pengalaman. Sebenarnya ini akan bisa dijawab oleh orang yang tiap hari misa harian. Maka sebelum memulai saya menghimbau nanti Gabriela Natasha untuk merasakan ini tentu saja harus
rajin misa harian. Tapi dari pengalaman Romo, apalagi dulu ketika masih jadi frater mengikuti misa harian, setidaknya ada beberapa macam perasaan yang dirasakan. Mungkin perasaan yang paling kelihatan itu mungkin sukacita, senang karena apa? Karena kita bisa berdoa setiap hari, bertemu dengan Tuhan secara langsung, lalu mengungkapkan berbagai macam permohonan. Biasanya sukacita atau gembira seperti itu. Atau kalau pas kita memiliki masalah atau pergulatan, lalu kita mengungkapkan, nah setelah itu merasa nyaman, tenang, damai, lega seperti itu. Biasanya seperti itu. Lalu yang ketiga, yang biasanya dirasakan, karena biasanya misa pagi itu dilaksanakan pagi dan sebelum orang-orang memulai aktivitas bekerja ke kantor, sekolah. Nah, itu kita seperti mendapatkan semangat atau kekuatan untuk memulai aktivitas sepanjang hari itu. Jadi setidaknya ada 3 perasaan itu yang paling dominan, yang paling dirasakan. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah ternyata yang namanya misa harian itu baru boleh itu setelah abad ke-20. Nah, jadi dulu catatan. Ya, jadi dulu itu kita itu tidak bisa setiap kali mengikuti misa harian, bahkan hanya seminggu sekali. Seminggu sekali itu pun masih jarang sekali, dalam arti tidak setiap kali bisa menerima komuni suci. Ya. Nah, kita sekarang bisa dikatakan beruntung karena kesempatan untuk misa harian itu terbuka secara luas. Di paroki-paroki saya kira hampir semua pasti ada misa harian. Nah, kalau pertanyaan tadi gimana perasaannya mengikuti misa harian? Nah, cara satu-satunya adalah ikut misa harian. Ya, betul. Nah, itu dimanfaatkan, sudah dibuka selebar-lebarnya, dimanfaatkan. Nanti rasanya akan kelihatan. Iya. Ya, gitu. Catatan penting tadi bahwa ini baru mulai abad ke-20, maka kita beruntung, kita harus bersyukur sebenarnya. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat. Dari @Aurelia AEC. Ada info terbaru nggak Kak terkait mundurnya jadwal bagi yang daftar Kokerma 2020? Kita dipanggil Kak Romo, lumayan. Daripada Om. Ya, ini saya jawab langsung bahwa sampai sekarang belum ada info karena kita menunggu situasi pulih dulu, keadaan masih seperti ini. Nanti sampai 30 April tentu belum ada info karena ikut surat gembala dari Bapak Uskup. Nanti setelah itu baru kami infokan, tapi tidak usah khawatir, pasti akan kami tindak lanjuti semua data yang sudah masuk. Itu. Nomor 5, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Dari @Kavita Angela. Kavita Angela. Orang paling kondang di Kokerma. Iya, ini Romo Didik juga kenal. Setelah Romo hidup. Bagaimana cara menghayati misa online? Kadang masih merasa ada yang kurang gitu. Itu pertanyaannya @Kavita Angela. Bagaimana cara menghayati misa online? Kadang masih terasa ada yang kurang gitu. Nah, ini kurang gitu. Iya. Ini cocok untuk Romo Didik karena beliau sudah misa online beberapa kali. Saya belum pernah misa online. Silakan Romo. Baik, yang perlu disadari soal misa online adalah misa online ini diadakan pertama-tama karena situasinya darurat. Ya. Jadi bukan karena kita nggak boleh ke gereja atau kita nggak boleh menerima sakramen Ekaristi lalu diadakan misa online, bukan. Tetapi ini diadakan karena situasi darurat. Ya. Daruratnya maksudnya karena kita tidak boleh bersinggungan atau dalam kerumunan seperti yang diungkapkan oleh pemerintah atau gereja melalui himbauan Bapak Uskup. Itu yang pertama. Jadi diadakan karena situasi darurat. Hal yang kedua yaitu berkaitan penghayatan misa online. Memang dari pengalaman atau sharing beberapa umat ketika mengikuti misa online, di satu sisi ada yang merasa sangat terharu. Artinya karena justru karena ada kerinduan lalu mengikuti misa terharu. Tetapi ada juga yang merasa seperti kurang lengkap karena kita tidak menerima sakramen Ekaristi seperti biasanya atau tidak menerima komuni suci seperti biasanya. Jadi ada yang kurang, ada yang tidak lengkap, sehingga dari situ lalu muncullah doa
komuni spiritual Ya. dengan harapan bahwa tanpa menerima sakramen Ekaristi pun kita menyadari bahwa Tuhan juga hadir dimanapun kita berada kalau kita mengarahkan hati kepadanya. Selain itu, misa online juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menghayati semua bagian Ekaristi tanpa terkecuali, maksudnya justru karena tidak ada menerima Ekaristi, kita jadi menghayati semua bagian Ekaristi tanpa terkecuali, mulai dari ritus pembuka ada maksudnya, liturgi sabda itu ada maksudnya, lalu doa syukur agung itu ada maksudnya, liturgi Ekaristi, bahkan sampai ritus penutup, lagu penutup itu ada maksudnya, ada maknanya di balik itu semua. Jadi itu jadi kesempatan bagi kita. Maka dengan adanya seperti itu yang perlu disiapkan atau dihayati juga, meskipun kita mengikuti misa online, ya kita tetap mempersiapkan diri dengan baik, memakai pakaian yang pantas, lalu mempersiapkan sarana yang mungkin membantu bagi kita untuk berdoa dan seterusnya. Sehingga meskipun online tetapi kita mengikuti dengan sepenuh hati dari awal sampai akhir. Jadi himbauannya juga nanti kalau situasi sudah normal kembali, karena semua bagian perayaan Ekaristi itu penting. Ya, jadi penting. mengikuti misa itu jangan mulai dari Bapa kami atau anak domba Allah terima komuni sebelum berkat langsung pulang, jangan seperti itu kebiasaan. Jadi mengikuti dari awal sebelum lagu pembuka, bahkan sebelum lagu pembuka mempersiapkan batin itu baik, sampai nanti lagu penutup masih sempat berdoa lagi baru pulang. Begitu, nah itu justru berkahnya misa online mungkin seperti itu ya, bahwa mengikuti dari awal sampai akhir. Tidak seperti kalau ikut di gereja itu kadang datang di tengah-tengah terus dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, bahwa untuk menghayati misa online ada sikap-sikap tertentu. Tata tertibnya seperti apa bisa dibuka di @kokerma Semarang, di Instagramnya Kokerma Kevikipan Semarang, sudah ada semua di situ. Nanti bisa dibuka, dilihat sehingga menghayatinya lebih baik. Itu. Oke Romo, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Dari @Birtavania. Sama seperti yang nomor 1 tadi. Udah tanya dia, nggak apa-apa. Bagaimana jika seseorang sudah tidak memiliki harapan hidup lagi dan hanya ingin mengakhiri hidup? Apa yang harus dilakukan? Oh, ini pertanyaannya agak berat ini. Agak berat. Mungkin Romo Didik bisa memulai dulu, nanti kita saling menambahi. Okay, ya, monggo Romo. Berkaitan soal mengakhiri hidup, tentu yang perlu disadari pertama kali adalah soal makna hidup itu sendiri, bahwa kehidupan itu adalah rahmat dari Tuhan. Maka karena itu adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan, kita ini sebenarnya juga tidak memiliki hak atas kehidupan kita sendiri. Bahkan kehidupan orang lain apalagi. Jadi kita tidak pernah memiliki hak atas kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Karena itu, maka kita juga tidak berhak untuk mengakhiri hidup kita sendiri, apalagi mengakhiri hidup orang lain. Maka yang pertama yang perlu dibangun kesadaran adalah soal bahwa hidup kita adalah rahmat dari Tuhan. Tugas kita adalah bagaimana hidup kita yang kita miliki sebagai anugerah itu bisa menjadi sesuatu yang baik dan bisa menjadi rahmat bagi orang lain. Itu penting. Nah, pertanyaannya kalau kita mengalami istilah beban hidup yang berat, mengalami penderitaan, maka mungkin kita bisa merenungkan apa yang pernah juga dialami oleh Tuhan Yesus. Yesus yang mengalami penderitaan itu ada tujuannya, bahwa dengan mengalami penderitaan itu nanti kemuliaan yang ditunjukkan melalui peristiwa kebangkitan itu akan terjadi dan akan didapatkan. Sekarang bayangkan, yang namanya kemuliaan dalam kebangkitan itu tidak akan pernah terjadi kalau Yesus tidak pernah mengalami penderitaan. Itu. Nah, dari situ kita mungkin bisa menghayati yang namanya penderitaan itu memang setiap orang itu nggak ada orang yang mau menderita. Saya juga nggak mau kalau diminta memilih untuk hidup menderita, saya juga nggak mau. Tetapi dari penderitaan itulah satu, kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus tadi. Tapi rahmat yang besar yang disiapkan oleh Allah itu baru akan terjadi, baru akan dirasakan kalau kita sudah berjuang, kalau kita sudah mengalami penderitaan itu. Sekarang bayangkan kalau misalkan sebelum kita menerima rahmat itu ternyata kita mengakhiri hidup,
maka kita juga hanya selesai pada penderitaan itu tok. Rahmat yang ditawarkan, rahmat yang disiapkan oleh Tuhan itu nggak akan pernah kita alami karena kita sudah menderita, tapi dalam penderitaan itu kita menyerah, putus asa, menyelesaikan hidup. Nah, rahmatnya itu nggak pernah kita terima atau kita alami, kurang lebih seperti itu. Bahasa kerennya blessing in disguise. Nah, bahwa ada rahmat yang belum kelihatan, tersamar karena kita baru berjuang dalam penderitaan itu. Apalagi kalau kita ingat pengalaman kita masing-masing, Romo, kami berdua itu termasuk yang dulu pernah ditunda. Lama di seminari, frustasi, rasanya kok tidak ada rahmat, tapi pengalaman buruk itu akhirnya kami renungkan menjadi sebuah pengalaman yang baik, ada rahmat yang kami terima karena mau bertahan. Kalau nggak bertahan mungkin ya nggak tahu, nggak akan jadi Romo seperti ini. Nggak ada di sini, nggak bisa bikin video seperti ini. Lagi pula kalau mau ngecek kitab suci itu mungkin tadi tentang beban hidup ya. Yang lain mungkin faktor lain, kadang-kala orang pengen mengakhiri hidup sendiri atau bunuh diri itu karena merasa bersalah terus-menerus, dosanya terlalu berat dan lain sebagainya. Itu kan bisa saja terjadi. Tapi kita harus ingat kalau dalam kitab suci itu Yesus senantiasa mengampuni orang yang berdosa, wanita yang berzinah, kemudian Zakeus dan lain sebagainya. Bahkan penjahat yang di atas salib saja itu langsung diampuni begitu mau mengakui kesalahannya. Maka tidak ada alasan kalau kita bersalah, berdosa kemudian berpikir aduh aku sudah tidak diampuni. Tidak ada alasan. Seharusnya kembali berjuang, berusaha menjadi lebih baik. Kira-kiranya itu. Tapi dari Romo Didik tadi yang penting adalah yang harus dipertahankan pertama adalah hidup. Karena itu adalah anugerah. Rahmat dan anugerah. Seberat apapun itu nanti akan dikuatkan. Yang penting terus berjuang. Itu ya Romo ya, kurang lebih ya. Benar sekali. Itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Dari Philippus Valen. Nikah beda agama sama beda gereja lebih sulit yang mana keluar dispensasinya? Nah, ini bagiannya Romo Yudo yang kompetennya sangat luas dan Oke, pertanyaannya itu nikah beda agama sama beda gereja lebih sulit yang mana keluar dispensasinya? Kalau pertanyaan ini jawabannya ya beda agama. Kenapa? Karena yang ada dispensasinya beda agama. Kalau beda gereja tidak pakai dispensasi, hanya izin. Maka itu konteksnya ya, biar tidak salah bahwa kalau beda gereja itu izin, kalau beda agama baru dispensasi. Kenapa beda? Ya bedanya itu karena kalau beda gereja itu hanya tidak layak saja, kalau beda agama itu tidak sah. Nah itu. Tapi prosesnya meminta izin maupun meminta dispensasi itu sama, tidak ada perbedaan dan tidak ada yang lebih sulit, tidak ada yang lebih mudah, sama. Jadi tidak ada perbedaan itu. Hanya bedanya begini. Kalau misalnya seorang Katolik, misalnya teman-teman ya, ada yang besok menikah dengan orang Kristen dari GKI, tapi belum ada izin, itu tetap sah, tapi tidak layak secara gereja. Tapi kalau teman-teman nikah dengan orang yang non baptis, misalnya orang Buddha, Hindu atau Islam di dalam gereja Katolik tidak ada dispensasi, itu berarti tidak sah. Ya karena tidak sah ya otomatis tidak layak. Jadi itu bedanya. Maka kalau soal prosesnya sih sama, syaratnya juga sama. Syaratnya satu, saat penyelidikan kanonik itu yang non Katolik membawa dua saksi untuk membuktikan dia berstatus bebas atau belum pernah menikah dengan siapapun. Jadi dua begitu. Status liber kalau bahasanya. Lalu setelah itu nanti pihak Katolik itu berjanji untuk menjaga iman dan untuk mendidik anak-anaknya secara Katolik. Yang nyata ya dibaptis gitu, dibaptis Katolik. Syaratnya sama itu. Lalu kalau itu semua sudah terpenuhi, baru kemudian nanti diajukan ke keuskupan. Tapi kalau kita di Keuskupan Agung Semarang untungnya boleh ke Kevikepan. Jadi dekat.
Jadi deket dan cepat, tidak terlalu lama. Kalau di kepikiran ini dengan siapa Romo? Dengan Romo Antonius Budi Wihandono, bukan saya. Oh iya, suratnya boleh ke sini. Enggak. Yang mengeluarkan itu Romo Pikep. Oh, Saya iya, itu benar. cuma nyortir. Iya. Nyortir saja mana Pindah yang surat. bisa. Iya, seperti itu. Jadi begitu. Jadi tidak usah khawatir. Prosesnya tidak ada perbedaan antara beda gereja dengan beda agama. Hanya namanya memang kalau beda gereja itu izin, kalau beda agama itu dispensasi. Jadi seperti itu. Ya, kalau soal-soal yang lain nanti bisa ditanyakan lagi. Saya jawab ini saja dulu. Ya, makasih. Ya, oke Romo dan teman-teman, pertanyaannya sudah 7 pertanyaan itu yang sudah masuk dan sudah kita jawab bersama. Semoga jawabannya membantu teman-teman yang bertanya maupun yang pengen tahu soal pertanyaan yang sama. Kalau masih belum jelas, silahkan bertanya lagi, nanti bisa kami perjelas. Follow. Belum, ini nanti kan bertanya, silakan bertanya. Mungkin masih ada pertanyaan yang masuk menyusul yang belum sempat kami jawab, nanti akan kami jawab kemudian, nanti kami bikin video lagi. Nah, nanti akan kami tentukan kapan akan membuat video itu. Iya. Terima kasih Romo Didi atas Sama-sama. kebersamaannya. Terima kasih atas collab perdana kita. Iya. Bagaimana perasaannya? Perasaannya biasa aja. Bikin susah aja. Tapi saya terima kasih karena boleh menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga saya juga terbantu untuk menghayati iman yang sama. Jadi kita saling membantu dalam hidup beriman. Meskipun kita berjauh-jauhan, tetapi kita bisa bertemu di apa ini nanti di YouTube, Kokerma dan di IGTV Kokerma. Oke, ya. Gitu. Begitu. Jadi terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Terima kasih Romo Didi dan teman-teman. Silahkan kalau masih ada pertanyaan soal iman Katolik ke @kokerma Semarang, itu Instagramnya atau IG-nya Kokerma Kevikepan Semarang. Silahkan disampaikan, nanti akan kami kumpulkan dan kami akan jawab dengan video seperti ini. Semoga ini membantu untuk semakin menghayati iman. Dan tidak lupa di IG Kokerma Semarang sudah kami share soal berbagi kas peduli negeri. Keuskupan Agung Semarang peduli negeri. Mari berbagi di tengah situasi seperti ini. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Semoga kita bisa menjadi orang Katolik yang mewujudkan iman tadi, mewujudkan iman dengan berbagi. Terima kasih dari kami itu. Kita beri salam. Tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah. Berkah dalam. Berkah dalam.